Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alisa. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai lensa kontak. Sebenarnya apa sih lensa kontak itu sendiri? Lensa kontak itu merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mengoreksi kelainan kacamata. Selain itu, lensa kontak juga bisa digunakan sebagai penunjang penampilan dan bisa juga sebagai terapi pada kelainan kornea tertentu. Lensa kontak ini berbentuk selaput tipis seperti plastik yang menempel pada kornea. Nah, lensa kontak itu menempel pada kornea sehingga sinar yang sinar yang datang yang biasanya pada kelainan kacamata baik itu minus, plus maupun silinder, dia tidak dibiaskan dan tidak dijatuhkan tepat pada retina, sedangkan pada kontak lens biasanya dibiaskan tepat pada retina. Nah, lensa kontak itu terdiri dari berbagai macam, dibagi dalam klasifikasi berdasarkan bahannya. Jadi lensa kontak ini ada dua, yaitu lensa kontak yang lunak atau sering biasanya kita sebut dengan soft lens, dan lensa kontak yang keras atau biasanya kita sebut dengan hard lens. Hard lens itu sendiri ada dua macam, yang konvensional, yang biasa, karena banyak kekurangannya, maka lensa kontak yang konvensional ini sudah lama ditinggalkan. Lensa kontak yang keras yang satunya adalah yang RGP, rigid gas permeable. Dia lebih semi lunak dan semi keras. Dia ini baik untuk sirkulasi dari oksigenasinya. Terus lensa kontak dibagi juga berdasarkan lama pemakaian, yang disposable dan extended wear. Biasanya ini yang berdasarkan lama pemakaian adalah lensa kontak yang lunak. Ada yang disposable, yang sekali pakai buang, ada yang mingguan maupun bulanan. Sedangkan yang RGP, yang lensa kontak keras yang rigid gas permeable, biasanya memang bulanan, 3 atau 6 bulanan. Nah, seperti gambar yang di samping sebelumnya, seperti gambar di samping ini, terlihat jelas yang lunak itu yang diameternya lebih besar dan dia gampang sekali lentur, terlihat lentur. Sedangkan yang RGB dia lebih kecil dan tidak bisa dipencet jadi tetap rigid seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari soft lens. Lensa kontak yang lunak karena dia bentuknya lentur, dia ketika menempel pada kornea, dia cepat menyesuaikan dengan bentuk dari kornea kita. Oleh sebab itu, pasien jadi merasa nyaman, mudah untuk beradaptasi, dan karena diameternya yang besar, dia cenderung lebih stabil. Dan tersedia juga dalam berbagai warna serta ukuran. Tapi kekurangannya adalah dia tidak mampu mengoreksi silinder yang tinggi. Dan karena bahannya itu sangat lentur dan tipis, dia mudah sekali robek. Sedangkan yang RGP, slide, yang lensa kontak keras RGP, dia kualitasnya lebih jelas dan tajam. Karena dia bahannya itu kandungannya tertentu, dia sirkulasi oksigen menjadi lebih baik. Dia dapat mengoreksi silinder yang lebih tinggi dan mampu menormalkan permukaan kornea yang kurang rata seperti itu dan cenderung tahan lama. Tapi kekurangannya, RGP ini lebih mahal, tidak dijual bebas, dan diperlukan pengukuran oleh dokter spesialis mata. Setelah dilakukan pengukuran, dicoba seperti kayak kita fitting baju gitu, kita ke penjahit, kita fitting baju, dicoba. Setelah diukur, kita dicoba. Nah, sebenarnya untuk kelainan kacamata, memang lebih baik menggunakan kacamata. Tapi ada indikasi-indikasi tertentu yang pasien lebih cenderung untuk lebih baik dengan kontak lensa, yaitu adalah satu, apabila kelainan refraksi yang tinggi, misalnya minus 10, biasanya itu kan kalau dengan kacamata biasanya lebih tebal kacanya, jadi pasien jadi tidak nyaman. Biasanya dengan kontak lens
pasien jadi lebih nyaman. Kemudian perbedaan ukuran antara kanan dan kiri timpang, satunya -1, satunya -5 katakanlah. Itu pasti dengan kacamata tidak nyaman. Terus selain itu indikasi yang lain adalah dengan kontak lensa terutama yang rigid dapat memperbaiki bentuk dari kornea kita. Lalu pada kontak lensa jenis tertentu sesuai dengan anjuran dokter spesialis mata bisa sebagai terapi untuk penyembuhan luka tertentu pada kornea. Jadi ini kalau yang indikasi yang ini untuk mempercepat penyembuhan luka ini harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis mata karena tidak semua penyakit di kornea yang bisa dilakukan penggunaan kontak lens. Lalu indikasi yang terakhir adalah untuk menunjang penampilan. Biasanya pada pasien-pasien dengan pekerjaan tertentu yang tidak nyaman menggunakan atau tidak diperbolehkan menggunakan kacamata, biasanya lensa kontak adalah pilihan yang tepat. Untuk kontraindikasinya jelas adanya infeksi dan peradangan pada mata, terus mata yang kering karena kontak lens dapat membuat kondisi mata menjadi lebih kering karena dia menyerap air yang ada di mata kita. Lalu pasca operasi glaukoma, lalu adanya alergi terhadap bahan kontak lensa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pada pasien-pasien yang tidak patuh, kurang menjaga kebersihannya dalam merawat lensa kontak tersebut. Nah, berikut adalah cara penggunaan lensa kontak. Pertama, kita harus cuci tangan. Yang penting adalah kebersihan. Jadi kita harus cuci tangan dulu dengan sabun, lalu kita memastikan arah dari kontak lens. Jangan sampai arahnya terbalik ya. Yang benar adalah yang benar-benar cembung ini ya. Yang ada bagian ratanya itu salah, itu kebalik ya. Lalu kemudian dengan tangan yang dominan, lensa kontak ditaruh di telunjuk dan jari tengah memegang kelopak mata bawah. Dengan tangan yang satunya, anggap aja tangan sebelah kiri, mengangkat kelopak mata yang bagian atas. Kemudian pasien diminta untuk melirik ke atas, kita tempelkan ke arah ke dalam bola mata dengan posisi mata melirik ke atas. Kemudian kita pejamkan mata, kemudian dia akan menempel pada kornea itu sendiri. Kemudian ini adalah cara melepaskan lensa kontak. Sekali lagi yang pertama adalah cuci tangan. Kita harus memastikan bahwa tangan kita ini bersih. Kemudian mata sama seperti tadi ya, tangan yang dominan dia akan memegang kelopak mata bagian bawah, sedangkan tangan yang satunya mengangkat kelopak mata bagian atas. Jari tengah mengangkat kelopak mata menarik kelopak mata bagian bawah, mata diminta untuk melirik ke atas, kemudian kita geser ke arah bawah, kemudian kita seperti gerakan mencubit gitu ya, ngambil kontak lensa itu sendiri. Lalu jangan lupa untuk diletakkan pada tempatnya. Nah, bagaimana cara merawat lensa kontak? Jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan lensa kontak itu sendiri. Airnya harus diganti tiap harinya dengan cairan pembersih khusus. Kemudian untuk wadahnya itu harus diganti juga tiap kurang lebih ya sebulan atau 3 bulan sekali. Kemudian sering-sering mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai kontak lensa. Kemudian jangan lupa untuk kita memerhatikan masa pemakaian. Ada yang lensa kontak yang disposable, ada yang mingguan, ada yang bahkan yang bulanan, seperti itu. Dan jangan lupa expired date-nya. Jangan lupa juga untuk menggunakan cairan pembersih khusus. Jangan air keran atau air yang lain, ada cairan khususnya sendiri. Kemudian jangan lupa juga untuk melepas lensa kontak saat mandi dan tidur. Salah satu komplikasi pemakaian lensa kontak adalah matanya menjadi lebih kering. Karena memang menyerap cairan ya, lensa soft lens itu menyerap cairan mata ya, jadi otomatis matanya menjadi lebih kering. Oleh sebab itu pada pasien-pasien yang menggunakan kontak lensa harus kita berikan tetes mata yang khusus
ada tetes mata, pelembab mata yang khusus bisa digunakan pada pasien-pasien yang menggunakan kontak lensa. Kemudian ada timbul juga bisa timbul juga peradangan pada konjungtiva atau selaput lendir mata. Bisa juga terjadi luka pada kornea dan infeksi pada kornea mata atau yang sering disebut dengan keratitis. Apabila keratitis dan luka pada kornea ini tidak ditangani dengan baik, maka bisa timbul ulkus atau lapisan kornea menjadi lebih tipis. Tidak jarang juga bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Nah, apabila sudah timbul rasa merah, tidak nyaman, kita harus segera melepas lensa kontak kita dan segera periksa ke dokter spesialis mata. Sekian, terima kasih.